Shalom adik-adik semua yang diberkati Tuhan. Apa kabar anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang disayang Tuhan Yesus? Semuanya sehat? Sudah pada berdoa tadi ya? Sudah pada sarapan? Ya, Tuhan memberkati adik-adik semuanya yang sudah menyiapkan diri untuk bersama dengan Kak Prapto memuji nama Tuhan. Mengucapkan terima kasih juga kepada Papa Mama yang sudah mendampingi adik-adik, khususnya kelas kecil, untuk beribadah melalui layanan online KA Gia Pegangsaan. Hari ini, sebelum kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan, Kak Prato mengajak kita semuanya untuk berdoa. Yuk seperti biasa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau Tuhan yang baik, yang menyertai kami. Engkau memberkati kami pada saat kami tidur malam dan membangunkan kami bersama dengan keluarga dengan keadaan sehat dalam pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dan juga kami akan mendengar firman Tuhan. Berkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik, dulu waktu Kak Prapto masih di panti asuhan, Kak Prapto mengenal lagu ini ya. Lagu ini yang menceritakan tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan harus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bercerita bahwa kita pasti akan ke sorga kepada papa mama kita juga. Nah, sekarang Kak Prapto mengajak adik-adik semuanya untuk menaikkan pujian ini. Oh mama, oh papa, percayalah. Yuk bangkit berdiri bersama Kak Prapto semua. Sama-sama ya. Oh mama, oh papa, percayalah. Rumahku di sanalah. Sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Oh mama, oh papa, oh mama, oh papa, percayalah. Rumahku di sanalah. Sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Oh mama, oh papa, percayalah. Oh mama, oh papa, percayalah. Rumahku di sanalah. Sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Sekali lagi ya. Oh mama, oh papa. Hey, oh mama, oh papa, percayalah. Rumahku di sanalah. Sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka
anak-anak Tuhan. Ya, adik-adik harus juga cerita kepada papa mama kalau kita ini punya rumah yang mulia di sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kak Prapto juga akan terus mengajak adik-adik semuanya untuk menaikkan pujian supaya kita tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian dikepak-kepakan tangannya, ya, bukan sayap. Kita nggak punya sayap, kita punyanya tangan, ya. Ya, mari kita naikkan pujian bersama-sama. Dikepak-kepakan tangannya. Dikepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, kakinya digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kanan, he he, goyang kiri, he he, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kanan, he he, goyang kiri, he he, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepakan, dikepak-kepakkan tangannya, hey, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki, goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, he he, goyang kiri, he he, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, he he, goyang kanan, he he, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya, dikepakan, dikepak-kepakan tangan ya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, hey, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, he he, goyang kanan, he he, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, he he, goyang kanan, he he, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, he he, goyang kanan, he he, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, he he, goyang kanan, he he, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay, adik-adik, kita bergerak memuji nama Tuhan, kita diberkati Tuhan, dan kita juga sehat di dalam Tuhan. Kita, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik harus sudah terbiasa menyampaikan iman kepada dunia bahwa mengikut Yesus adalah keputusan adik-adik semuanya. Jadi hari ini Kak Prapto mengajak adik-adik semuanya untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Mengikut Yesus keputusanku. Ayo, dengan
Dengan semangat ya, karena kita menyatakan kepada dunia. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Selamanya, 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 selamanya. Wow, adik-adik luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa, karena sudah menyatakan kepada dunia bahwa adik-adik mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Di sorga itu banyak sekali orang-orang yang memuji nama Tuhan. Di sorga banyak sukacita. Di sorga itu tempatnya senang, menyenangkan sekali ya. Jadi dengan adik-adik mengatakan bahwa saya mengikut Yesus, maka Yesus senang dalam kerajaan sorga, dan nanti kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam kerajaan sorga. Nah, kalau kita tadi sudah mengambil bagian memuliakan nama Tuhan, ada saatnya kakak-kakak nanti ya, sebentar lagi akan mengambil bagian menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semuanya. Dan kita sambut firman Tuhan dengan naikkan pujian, mari Tuhan berfirmanlah. Yuk, kita konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan. Mempersiapkan diri, mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami ya Tuhan, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Selamat pagi adik-adik. Nah, pagi ini kita bertemu kembali di dalam acara Sekolah Minggu KAA di kelas kecil. Sebelum kita mulai cerita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami.
hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami dengar-dengaran dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita belajar tentang bagaimana supaya kita bisa menjadi pembawa damai buat semua orang. Siapa yang ingin menjadi anak yang pembawa damai? Semua ya, tidak ada yang ingin menjadi orang yang suka bertengkar, tidak ada ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat dulu firman Tuhan, bagaimana yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi orang yang membawa damai. Nah, kita buka Roma 12 ayat 18. Di sini dituliskan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung kepada kita, maka Tuhan berharap supaya kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi adik-adik, kalau semuanya itu bergantung kepada kita, kita harus berusaha supaya kita hidup damai dengan teman-teman, dengan papa mama, dengan kakak, dengan adik, dengan mbak bahkan, atau dengan orang-orang yang tidak suka sama kita, ya kita tetap baik sama mereka. Nah, apa contoh yang nyata di dalam kehidupan yang membuat orang-orang menjadi tidak damai, menjadi mengerikan, menjadi berantakan? Satu contohnya adalah bagaimana ada perang di mana-mana. Antar negara bisa terjadi perang, tembak-menembak, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang papahnya hilang, ada yang mamahnya pergi, ada yang adiknya pergi, ada yang adiknya dibawa pergi sama orang. Itu semua karena perang, karena tidak ada perdamaian. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah kesedihan, kemarahan, kekecewaan. Nah, adik-adik, kita harus tetap menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Nah, pada waktu perang pun ada anak-anak dan ada orang-orang yang tetap membawa damai bagi sekitarnya, bagi teman-temannya. Meskipun mereka sendiri sedang sedih, meskipun mereka sendiri sedang berduka. Nah, adik-adik, apakah peperangan itu juga bisa terjadi di dalam keluarga kita? Bisa, kalau kita tidak menjadi pembawa damai. Misalnya di dalam rumah, kalau kita tidak mau mengalah, kita suka bertengkar sama kakak atau sama adik, maka tidak akan terjadi perdamaian dan akhirnya kita tidak menjadi damai. Tidak ada damai di dalam hati kita, tidak ada damai di dalam rumah kita, dan kita membawa kekecewaan dan kemarahan buat papa, buat mama, buat saudara kita. Mungkin juga kita bertengkar dengan teman-teman kita di sekolah, atau dengan tetangga, atau dengan mbak misalnya. Nah, itu juga akan menjadi satu kondisi yang tidak enak, yang membuat kita jadi tidak damai sejahtera di dalam hati. Nah, kalau adik-adik mau selalu menjadi pembawa damai sejahtera, maka di dalam hati adik-adik harus punya damai sejahtera. Bagaimana caranya? Mari kita lihat contoh yang kakak berikan supaya kalian bisa selalu mempunyai damai sejahtera. Nah, adik-adik, di depan kita ada 2 mangkuk air.
Airnya semua, mangkuknya semua berisi air. Airnya semuanya jernih ya. Nah, sekarang ada satu mangkok yang kita beri pewarna ya. Nah, satu mangkuk ini warnanya menjadi hitam airnya ya. Nah, adik-adik, apa yang mau kakak ceritakan dari dua mangkuk air ini? Yang mangkuk air yang putih ini mewakili, menggambarkan satu sumber air yang hidup, sumber air yang jernih yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu apa? Firman Tuhan. Kalau adik-adik suka membaca firman Tuhan, suka mendengarkan lagu-lagu rohani, suka mendengarkan kata-kata papa dan mama, itu adalah sumber air yang dari Tuhan, sumber air yang hidup. Sementara air yang coklat dan keruh ini adalah yang ditawarkan oleh dunia. Adik-adik suka nonton film kartun, tapi kalau terus-terusan juga nggak baik ya. Itu hal-hal yang dimasukkan oleh dunia. Tidak semua apa yang diberikan oleh, apa yang disajikan oleh film kartun bagus. Tidak semua, tapi juga tidak semua jelek. Jadi apa yang menjadi filter, apa yang menjadi supaya kita bisa memilih yang baik dan yang bagus tetap pada firman Tuhan ya. Terus kalau kita sering main game, itu juga bukan hal yang terus-terusan jadi bagus, tidak ya. Matanya bisa jadi rusak, otak kita juga bisa jadi tumpul ya. Jadi banyak hal yang ditawarkan oleh dunia yang tidak membawa kebaikan buat kita. Nah, adik-adik, kita masukkan spon ini ya ke mangkok yang airnya kotor. Nah, pada waktu sponnya dimasukkan ke air yang kotor, lalu sponnya kita peras ya. Nah, yang keluar apa? Air yang seperti apa? Air yang kotor juga kan? Iya, karena yang masuk airnya kotor. Jadi yang dikeluarkan airnya juga kotor. Betul? Nah, sekarang kita akan pindah ke air yang bersih. Sponnya ini kita masukkan di air yang bersih. Nah, adik-adik, lalu kita peras ya. Nah, apa yang keluar? Airnya bersih ya, karena yang diserap oleh spon ini adalah air bersih. Nah, spon ini adalah mewakili hati kita, pikiran kita. Kalau kita memasukkan hal-hal yang bersih di dalam hati dan pikiran kita, kita memasukkan firman Tuhan, kita memasukkan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, kita memasukkan pelajaran-pelajaran yang berguna buat kita, buat semua orang, maka hasilnya adalah air yang bersih juga, adalah kata-kata yang bersih, adalah pikiran yang bersih. Tapi kalau kita memasukkan hal-hal yang kotor, maka yang keluar dari mulut kita, yang ada yang dalam pikiran kita adalah hal-hal yang kotor. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Jadi kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Kita harus memasukkan dan mendengar firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkan hal-hal yang kita sukai saja. Kita tidak harus terus-terusan main game atau menonton film kartun atau membaca komik, membaca buku-buku yang kita senangi. Boleh,
Tapi itu semua jauh dibandingkan dengan Alkitab, dibandingkan dengan firman Tuhan. Banyak-banyaklah membaca firman Tuhan supaya hatimu dibentuk, supaya pikiranmu dibentuk, sehingga adik-adik bisa menjadi pembawa damai dimanapun adik-adik berada, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu bersama saudara maupun bersama teman-teman maupun bersama orang tua. Nah, sekian dulu cerita kakak. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan membuat pohon dengan buah-buah roh. Nah, ini ya, adik-adik lihat pohon dengan buah-buah roh. Pohon ini akan membantu kalian untuk menghafalkan buah-buah roh yang sudah kita pelajari di dalam beberapa bulan ini. Ya, kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sekarang adik-adik, supaya bisa membuat pohon ini, kita membutuhkan karton asturo yang berwarna hitam. Ya, kemudian kita membutuhkan spidol. Kalau adik-adik di rumah hanya mempunyai 5 spidol cukup, tidak perlu punya yang sebesar ini ya, yang kecil aja nggak apa-apa. Kemudian kita memerlukan lem, kita memerlukan gunting, lalu kita memerlukan kertas coklat. Nah, kakak mengambil kertas coklat ini dari sisa amplop yang berwarna coklat. Nah, adik-adik juga bisa pakai, misalnya di rumah ada tas-tas yang kertas seperti ini juga bisa dipakai ya untuk batangnya. Nah, kakak juga memakai kertas asturo yang berwarna hijau untuk daun-daunnya dan untuk rumputnya ya. Kemudian ada sisa-sisa kertas asturo yang berwarna-warni, berwarna merah dan orange. Nah, ini kakak pakai untuk buah-buahnya ini ya. Nah, mari kita mencoba membuatnya ya. Nah, adik-adik, kertas asturo yang hitam ini besarnya separuh dari ukuran karton asturo. Nah, jadi karton asturo ini adalah separuh. Kalau satu seperti ini, nah ini separuhnya ya. Dibagi 2 saja. Kemudian dari kertas yang coklat itu kita membuat batang pohon ya. Batang pohon di sini. Lalu dari kertas yang hijau ini kita akan menggunting, kita membuat dulu pola pohonnya daun pohonnya, kemudian kita gunting ya adik-adik ya. Nah, ini adik-adik ya. Jadi ya, ini kita letakkan di sini, nanti kita pasang bersama-sama ya. Tapi ini sekarang kita ukur dulu supaya ada di tengah-tengah. Nah, kemudian kita membuat rumputnya ya adik-adik. Nah, adik-adik lihat, kita tidak usah memakai karton yang baru. Kita memakai sisa kartonnya ini, ada sisa kita gunting ya. Nah, adik-adik, jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian kita tempel di sini untuk menjadi rumputnya, ya. Nah, bagaimana dengan buahnya? Nanti kan kita tulis ini ada buah-buah roh ya. Nah, buahnya ini ada yang kecil, ada yang besar. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kertas ini kira-kira 4x4 atau 3x3 boleh ya. Nah, lalu kita bikin polanya. Polanya itu bisa yang kecil, bisa yang besar ya. Kita ambil dari bentuk apel.
Nah, kemudian kita gunting ya. Jadi membuatnya itu satu kertas dibagi dua supaya simetri. Jadi adik-adik tidak perlu menggunting dua kali ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan menempel pohonnya ya. Adik-adik sebaiknya memakai lem kertas ya supaya tidak kotor. Tangannya tidak kotor ya. Kita tempel dulu di bagian atasnya. Nah, lalu kita tempel dulu di bagian bawahnya. Nah, sudah jadi adik-adik ya. Nah, kemudian kita tempel pohonnya. Kita memberikan lem di bagian pinggirnya saja dan di bagian tengah kertas ya. Nah, di bagian kertas, tengah kertas ini. Nah, ini harus agak tertutup ya adik-adik ya, batangnya harus agak tertutup. Nah, sudah jadi ya pohonnya ya. Nah, kita sekarang buat rumputnya di bagian bawahnya. Gampang kan adik-adik ya? Tidak susah. Nah, jadi ya. Nah, sekarang kita hitung ya adik-adik ya. Nah, ini harus agak ditekan karena belum benar-benar set ya, belum benar-benar nempel. Nah, nanti ditekan dulu. Tekan dulu sama ini ya. Nah, adik-adik lihat ya, ada berapa buah roh yang kita akan tempel di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah roh. Nah, sekarang kita tempel ya 9 buah roh ini di sini ya. Kita tempel lagi ya supaya tidak lepas-lepas. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat batangnya ya. Batangnya dan daunnya dari buah-buah ini. Kita akan membuat batangnya dan daunnya. Bagaimana caranya? Kita buat di sini ya. Nah, kita sudah selesai membuat batangnya, sekarang kita membuat daunnya ya. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Terserah sama adik-adik ya, lebih suka di mana, lebih bagus di mana. Nah,
Adik-adik, sekarang kita akan menulis buah-buah roh yang akan kita hafalkan nantinya. Yang pertama, nah, adik-adik, kalau di dalam adik-adik bisa lagunya, maka ada lagu yang tentang buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau adik-adik bisa, minta mamah untuk memberikan nomor ya. 1, si sukacita nomor 2, damai sejahtera nomor 3, kesabaran nomor 4, kebaikan nomor 5, kemurahan nomor 6, kesetiaan nomor 7, kelemah lembutan nomor 8, penguasaan diri nomor 9. Ini dibuat oleh Tuhan supaya kita belajar sedikit demi sedikit. Memang yang paling susah adalah penguasaan diri. Nah, demikian ya adik-adik ya. Di sini kakak memberikan contoh pohon buah-buah roh. Minta sama mamah dan papa untuk menuliskan di atas buah-buah roh itu sehingga adik-adik bisa menghafalkan buah-buah roh itu ya. Bisa dengan tulis sambung atau bisa dengan tulis tegak ya. Nah, sekian adik-adik. Nah, sebelum kita menutup acara ini, kita akan menutupnya dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan yang terbaik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.